Episode dimulai dengan Pandit meminta keluarga Ratore untuk memual ritual ayunan Imli. Ketika itu Jyoti dengan sengajanya menarik tali ayunannya dan akhirnya ayunannya pun putus dan kemudian Imli pun terjatuh. Aryan khawatir pada kondisinya dan kemudian segera membawa Imli ke rumah sakit. Jyoti ingat ternyata dialah orang yang memotong talinya sebelumnya. Di rumah sakit sendiri dokter mulai merawat Imli dan kemudian memberitahukan Aryan bahwa Imli jatuh pingsan setelah jatuh dan juga lemas. Narmada pun bertanya-tanya apakah bayi Imli akan baik-baik saja. Dokter pun akhirnya memberitahukan bahwa Imli tidak hamil sama sekali. Narmada pun bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada bayinya karena Imli terjatuh. Namun ternyata dokter mengatakan Imli bahkan tidak pernah hamil. Aryan berkata bahwa Imli sudah mendapatkan hasil tes kehamilan dan hasilnya positif di rumah. Dokter pun berkata bahwa tes di rumah bisa saja memberikan hasil positif yang palsu. Mereka melakukan tes darah kepada Imli dan ternyata menemukan bahwa Imli tidak hamil sama sekali. Narmada pun berkata bahwa bahkan tes ini bisa juga salah. Dia pun akhirnya memintanya untuk mengulang tesnya. Dokter pun akhirnya setuju. Sementara Gudia sendiri akhirnya sangat senang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Aryan karena ternyata Imli tidak jadi hamil. Nila pun memuji Jyoti karena menjalankan rencananya dengan sukses. Imli pun ketika itu membuka matanya dan bertanya-tanya kepada Aryan apakah bayi mereka baik-baik saja. Aryan pun menjawab bahwa kesehatannya lebih penting. Imli menjadi tegang dan kemudian bertanya-tanya apakah bayinya baik-baik saja. Dokter pun akhirnya kembali dengan laporan dan akhirnya memberitahukan kepada Narmada bahwa laporannya sama dan alat tes kehamilan rumahan Imli ternyata positif palsu. Maksudnya Imli bahkan tidak pernah hamil. Imli menangis mendengarkan hal itu dan ketika itu Aryan mencoba untuk menghibur Imli dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi begitu cepat. Dokter pun akhirnya memberitahukan kepada Imli bahwa dia mandul dan dia tidak bisa menjadi seorang ibu dalam hidupnya. Imli pun mulai menangis. Aryan pun memeluknya erat-erat dan ketika itu Nila menunjukkan kekhawatirannya yang palsu dan kemudian bertanya bagaimana garis keturunan keluarga akan berlanjut sekarang kalau Imli ternyata mandul. Jyoti sendiri mulai melemparkan uang ke dokter dan kemudian memberikan selamat padanya. Dia berkata bahwa dia tahu bahwa alam semesta ada di pihaknya dan karena itulah dia memintanya untuk berbohong bahwa Imli tidak mungkin hamil dan Imli mandul. Akhirnya ketika itu Jyoti menaruh kalung uang di leher dokter dan kemudian meminta dokter lagi untuk menuliskan resep untuk menghentikan kehamilan. Dokter berkata bahwa dia tidak bisa berbohong lagi. Dia bahkan merasa kasihan pada Imli, namun ternyata Jyoti mengancamnya akan membunuhnya dan akan mengungkapkan videonya saat dia bertukar laporannya. Imli sendiri merasa sedih melihat orang tua menyuapi anak perempuan mereka dan ketika itu Aryan menghiburnya. Dia pun menangis mengungkapkan rasa sakitnya dan Aryan berkata belum ada yang berakhir. Imli mengatakan dia telah mencuri kebahagiaan Aryan karena Aryan tidak mungkin menjadi seorang ayah. Aryan pun mengatakan bahwa mereka akan melakukan tes lagi karena mereka tidak bisa yakin 100% atas tes yang dilakukan oleh dokter yang ada di sini. Dia tahu ada jalan menuju tujuan mereka tidaklah mudah dan mereka harus terus maju. Ada banyak tes dan prosedur. Jika tidak ada yang berhasil maka mereka bisa menjadi orang tua dengan cara lain. Dia pun mengatakan bahwa Tuhan pasti akan mengurus semuanya. Dia pun memeluknya lagi dan kemudian ketika itu air matanya terjatuh di punggung Imli. Sementara Arpita sendiri mencoba untuk menghibur Narmada selanjutnya dan mengatakan bahwa dia mudah mengendalikan emosinya, tapi hari ini mimpinya hancur dan dia harus membiarkan emosinya mengalir keluar. Narmada menangis dengan berbagai cara dan mengatakan bahwa Aryan tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah lagi. Arpita pun menghiburnya dan kemudian memintanya untuk tidak mengatakan itu di depan Aryan dan Imli dan lebih baik mendukung mereka. Ketika itu Nila datang dan kemudian pura-pura menangis sambil mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat wajah cucunya sekarang. Arpita pun berkata dia bisa melihat dirinya dan dari anak-anak Sundar.
Namun ternyata Nila berkata Arpita adalah seorang putri dan dia tidak ingin melihat Arpita dan anak-anak dari seorang pembantu. Arpita pun berkata bahwa dia tidak ingin mendengarkan omongannya lagi yang kuno dan tidak praktis. Aryan sendiri dan Imli akhirnya kembali ke rumah. Narmada pun membawa Imli masuk dan memintanya untuk beristirahat. Aryan pun ketika itu mengatakan bahwa dia akan melupakan dietnya hari ini dan akan menyiapkan kentang goreng dan susu coklat untuk dirinya sendiri dan jalebi untuk Narmada. Dia pun pada akhirnya memberitahu Sundar bahwa para pria akan bekerja di dapur hari ini dan akan membiarkan para wanita untuk istirahat. Begitu mereka pergi, Nila mulai memprovokasi Narmada untuk melawan Imli dan mengatakan bahwa dia harus mencari layanan Baba yang melakukan sihir dan menyembuhkan wanita yang mandul. Narmada pun akhirnya setuju. Begitu dia pergi, akhirnya Gudia menghadapi Nila karena telah mendukung Imli dan mendapatkan lebih banyak rintangan dalam hidupnya. Namun ternyata Nila berkata bahwa Imli pasti akan menolak untuk melakukan ritual sihir padanya yang akan membuat Narmada semakin marah padanya. Sementara Imli sendiri ditampilkan mulai menjadi emosional mengingat kegembiraan Narmada, Aryan dan Arpita atas bayinya. Dia pikir bahwa Aryan bekerja keras untuk menghiburnya dan membuat keluarga bahagia. Jadi dia tidak boleh merusak kerja kerasnya dengan bersedih. Jadi dia tidak boleh terus-menerus larut dengan cara seperti ini. Akhirnya ketika itu Imli menyimpan pakaian bayi di lemari dan kemudian mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Ketika itu Narmada berjalan ke arahnya dan mengatakan dia harus mengunjungi seorang Baba yang bisa mengobati kemandulan seorang wanita dengan ritual tahayulnya. Imli pun mengatakan dia tidak percaya pada Baba itu karena semua itu ternyata palsu. Namun ternyata Narmada memintanya untuk menerima bahwa dia memiliki cacat dan setidaknya harus melakukan ini untuk garis keturunan keluarga. Setelah berpikir akhirnya Imli pun setuju demi Narmada. Aryan ketika itu masuk dan kemudian bertanya-tanya mau kemana mereka. Imli pun berbohong bahwa Narmada akan membawanya ke seorang Baba yang akan menyanyikan bhajan dengan baik. Aryan pun memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Mereka semua pada akhirnya sampai di tempat Baba. Di tempat itu Imli mendengar Aju dan Baba meminta uang dalam jumlah besar untuk puja pribadi dan menyadari bahwa dia adalah penipu yang tamak. Dia pikir bahwa dia ingin memukul Baba dengan sikunya tapi tidak berdaya. Narmada ketika itu masuk menyapa Baba dan Baba melihat Imli dan bertanya kepada Narmada dari mana dia mendapatkan menantu pendosa yang seperti ini yang telah melakukan banyak dosa di kehidupan lampaunya. Karena itulah dia tidak dapat hamil. Narmada pun akhirnya memohon padanya untuk menemukan solusi karena dia dapat membayar sejumlah uang untuk cucu-cucunya. Baba pun berkata bahwa Imli harus berkorban untuk seorang bayi. Narmada berkata dia akan melakukannya. Dia pun bertanya kepada Imli apakah dia akan melakukannya. Imli pun bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Pada akhirnya Baba pun berkata jika dia membutuhkan darahnya sendiri, dia perlu mengiris tangannya dan meneteskan 100 tetes darah ke dalam pot. Imli terkejut mendengarkan hal itu dan menolak untuk melakukannya. Dia pun memberitahukan Narmada bahwa Baba itu palsu dan hanya berpura-pura. Baba berteriak bahwa dia tidak palsu. Nila pun berteriak pada Imli bahwa Imli kau sangat sombong dan egois, hanya peduli pada dirimu sendiri. Itulah sebabnya kamu tidak subur. Imli pun langsung berjalan pergi sementara Narmada mencoba untuk menghentikannya. Nila akhirnya memprovokasi Narmada agar dia memisahkan Imli dari Aryan. Jika Imli tidak ingin punya anak dengan melakukan ritual ini dan harus menikahkan Aryan dengan Gudia sebagai gantinya. Imli sendiri akhirnya menangis sambil duduk di kursi. Seorang gadis ketika itu berjalan ke arahnya dan Imli merasa senang dan bermain dengan gadis itu, tapi ternyata gadis itu ibunya muncul dan kemudian menyeret gadis itu menjauh dari Imli dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan putrinya dipengaruhi oleh seorang pendosa. Imli pun mempertanyakan mengapa mereka menilai seorang wanita berdasarkan keibuannya sementara seorang wanita meraih kesuksesan hidup dalam banyak hal lainnya. Dia pun akhirnya menyarankan mereka untuk tidak percaya pada tahayul dan tidak percaya pada Baba palsu. Dia mengatakan bahwa
mereka hamil karena percaya pada diri mereka sendiri dan bukan karena ritual tahayul. Oleh karena itulah mereka tidak boleh menghancurkan hidup mereka dalam perangkap seperti ini. Narmada akhirnya memperingatkan Imli untuk diam. Ketika dia tidak dapat menghormati permintaan ibu mertuanya, dia pun akhirnya memerintahkannya untuk meninggalkan Aryan. Jika dia tidak dapat mengikuti ritualnya, maka ia akan menikahkan Aryan dengan Gudia dan akan mendapatkan ahli warisnya yang sah. Nila pun terus-menerus memprovokasi dengan mengatakan bahwa jika Imli bisa menikahi Aryan untuk kedua kalinya dan memenuhi kebutuhannya, lalu kenapa dia tidak meninggalkan Aryan sekarang? Narmada pun akhirnya berkata, Imli bahkan memiliki masalah dengan pernikahannya, jadi dia harus menceraikan suami pertamanya. Nila pun berkata bahkan Aditya pun meninggalkannya karena kekurangan dari Imli. Imli pun mulai menangis mendengar ejekan dari mereka. Narmada bahkan mengancam Imli lagi dan lagi untuk melakukan ritual itu. Kalau tidak, dia harus meninggalkan Aryan selamanya. Episode pun kemudian berakhir.